Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Senin, jam setengah 9 pagi. Jadi setelah kemarin hari Minggu sore kita bikin penjodohan. Nah, ini salah satu penjodohan paling efektif itu kenapa? Karena dia langsung bikin buih banyak, Kak. Nah, jadi secara otomatis kalau dia udah bikin buih banyak, peluang besar kawinnya tinggi. Ini juga sama bikin buih. Jadi kenapa kita pakai penjodohan? Karena efektif banget untuk ikan cupang tuh lebih cepat kawin. Jadi lebih peluang kawin banyaknya terbuka lebar. Dan ini kita langsung gabungin aja. Jadi kita nggak lama-lama karena hari ini kita kiriman ada banyak banget. Jadi buat kalian yang udah order di Galaxy Co Indonesia, ikannya lagi kita packing hari ini. Nah, ini kita penjodohan dulu, kita gabungin satu-satu. Jadi biar lebih cepet. Jadi buat kalian yang pengen cetak ikan cupang, cetak yang berkualitas. Sering gue bilang cetak yang berkualitas, karena sebanyak apapun ikan yang kalian cetak, ketika menghasilkan kualitas itu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, yang lebih banyak ya. Yang penting dibarengin dengan kuantitas dan juga kualitas. Jadi bukan cuma kualitas, tapi kuantitas sama kualitas juga bareng. Nah, ini kita nyetak banyak banget. Ada 40 pasang yang semuanya jenisnya koi, mau plakat ataupun HM jenisnya koi semua. Jadi kita ada semua jenis RGG, RGGM, multicolor, barongsai, guardian, RKC, terus plakat plakat lainnya banyak banget. Yang pasti semua ikan yang dicetak di sini permintaannya yang paling tinggi ya. Artinya kita nyetak bukan cuma asal cetak, tapi kita nyetak sesuai dengan permintaan ya. Artinya ketika hasil panennya banyak, kita udah nggak pusing ngejualnya, karena memang permintaannya selalu ada dan tinggi. Jadi buat yang pengen cetak ikan cupang, tentuin target pasarnya, karena target pasar itu sangat berpengaruh, terutama buat kalian yang baru memulai usaha di ikan cupang. Jadi target pasar itu kalian udah menentukan hasil panennya itu dijual kemana. Nah, kalau gue sendiri target pasarnya itu udah ada. Yang pertama itu ke seller. Jadi seller ada yang minta partaian per 100 ekor, per 500 ekor, diambil semua karena dia udah tahu kualitas genetiknya. Jadi buat kalian, kalau udah nentuin target pasarnya, kalian akan mudah menjualnya. Nah, ketika udah menjualnya dengan mudah, kalian tinggal barengin dengan kuantitinya diperbanyak. Jadi biar apa? Biar ikannya tuh nggak habis. Jadi karena gue juga tahu sendiri, bulan kemarin gue kehabisan stok, benar-benar kehabisan stok. 1 bulan gue nggak ada barang, ada pun sedikit, tapi alhamdulillah di bulan September awal kita udah panen bareng di petani kita, bareng 4 petani langsung panen serentak, dan ikan lumayan banyak, 1000 ekor. Tapi sekarang ikan udah mulai dikit lagi. Jadi sekarang ikan udah mulai dikit lagi. Ini ada HM Yellow. HM Yellow ini udah ketiga kali dikawinin. Jadi burayaknya ada banyak di di bak. Ini juga ada HM Super Red. HM Super Red ini juga sama. Kita udah kawinin beberapa kali. Jantannya udah ngasilin 3 lubuk. Ini yang ketiga. Jadi efektif banget pakai penjodohan nih. Jadi semuanya udah bikin buih. Kita tinggal gabungin aja. Tuh. Nanti kita tutup ini ya. Jadi pada saat kawin kita tutup, jangan sering dilihat. Yang gue bilang jangan sering dilihat. Kalau kalian ngawinin ikan cupang, jangan sering dilihat. Kalau yang misalnya paginya digabungin, ditutup, dilihatnya kapan? Kalau misalnya dia udah kawin sore, jam setengah 6 sore. Kalau misalnya hari pertama dia belum kawin, jangan diangkat ya. Karena kenapa? Karena ikan cupang itu rata-rata kalau nggak kawin di hari pertama, dia kawin di hari kedua. Kalau di hari kedua dia nggak kawin, walaupun udah bikin buih banyak, tapi nggak kawin di hari kedua, angkat. Karena ikan cupang kalau hari kedua nggak kawin, dia gagal kawin. Nah, terus gimana caranya? Kalau jantannya bikin buih, terus nggak mau kawin, betinanya nggak mau kawin, berarti betinanya diangkat, diganti sama betina lain. Tapi kalau misalnya jantannya nggak bikin buih, berarti jantannya yang kurang bagus. Nah, jantannya gimana treatmentnya? Kalau jantannya kawin tapi nggak bikin buih, jantannya diaduin selama seminggu.
Jadi jantannya diaduin sama seminggu. Kalau udah seminggu kalian kawinin lagi. Diaduinnya diliatin. Jadi jangan sampai dia gigit ekor atau gigit sirip. Yang penting diaduin itu biar dia ngedok dan juga gigit-gigit manja lah. Artinya biar mentalnya dapat. Kalau misalnya jantannya kawin nggak mau bikin buih. Nah kalau misalnya jantannya bikin buih tapi nggak mau kawin betinanya yang diangkat diganti sama betina lain. Nah seperti itu. Jadi kita nyetak hari ini nggak banyak kak. Cuman 40 pasang. Kapasitas di sini udah full. Jadi buat sekarang udah banyak ikannya alhamdulillah. Nah ini udah kita tutup pak. Jadi kalau tadi kita gabungin, jadi hari Minggu sore kita penjodohan, terus sekarang hari Senin pagi jam setengah 9 kita penggabungan. Nah nanti kita lihat sore ya, jam setengah 6 sore. Karena kalau misalnya kalian sering lihat, siang kalian lihat, terus dia belum kawin, kalau misalnya sering dilihat lagi, itu ikan nggak akan kawin. Nah, karena dia pasti stres. Jadi ikan cupang itu dia karakternya kalau kawin dia pemalu atau dia nggak boleh dilihatin, sama halnya kayak manusia seperti itu. Jadi buat kalian yang pengen cetak ikan cupang, jangan sampai kalian nyetak ikan cupang cuman asal ngebreed atau sesuka hati kalian, kecuali kalau kepuasan diri atau kepuasan diri untuk mendapatkan crossingan kalian yang inginkan, atau kalian suka-suka lah. Nah itu nggak masalah, bicara untuk kepuasan sendiri, bukan bicara untuk menghasilkan anakannya ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen mendapatkan hasil di anakannya untuk mendapatkan cuan atau mendapatkan hasil dijual, kalian harus bisa selektif dalam memilih indukan dan jenis tertentu. Nah kalau misalnya kalian lihat di sini kapasitas udah ada 100 lubuk atau 100 pembesaran lebih sedikit. Terus kita ngebreed ada 40 pasang. Jadi kalau misalnya kalian ini full, ini kapasitas bak ada 150. Terus kita lagi mesen lagi kolam terpal untuk 4 kolam yang di sini untuk kita isi dengan ikan cupang juga. Satu kolam itu kita isi 5 lubuk atau 5 pasang. Jadi sering gue bilang buat kalian, tentuin jenis ikan cupang yang kalian breeding ya. Jenis ikan cupang yang kalian breeding itu menentukan nanti ketika panen itu mudah atau enggaknya dijual ya. Karena ada jenis ikan cupang yang ketika panennya banyak itu sulit untuk keluar ataupun sulit untuk dijual karena dia permintaannya itu enggak terlalu banyak, karena memang khusus untuk kalangan tertentu atau untuk penghobi tertentu. Jadi enggak semua orang itu suka dengan jenis ikan cupang jenis A atau jenis B. Tapi kalau misalnya kalian menentukan jenis ikan cupang yang permintaannya banyak, mau naik mau turun, dia tetap ada harganya, itu akan mudah untuk menjualnya. Contoh gue kasih tahu ya, jenis plakat koi. Plakat koi ini ada banyak banget. Yang pertama itu multicolor, Nemo Galaxy, terus ada RKC, ada Guardian, ada RGG, ada Barongsai, terus ada RGGM, ada RGGB, terus ada plakat orange, ada plakat yellow. Dari plakat-plakat koi yang jenis yang gue sebut itu semuanya permintaannya sangat tinggi ya. Kenapa? Karena semua orang, mau yang pemula, mau yang penghobi, mau yang udah main ikan cupang berapa tahun, dia suka di ikan koi. Kenapa? Karena warnanya itu dia nggak monoton atau nggak satu warna, satu badan, dia warnanya bisa bermacam-macam. Nah itulah keunggulan kita bermain ikan cupang koi, karena permintaannya selalu ada, setiap tahun selalu meningkat. Yang penting dibarengin dengan kualitas. Jadi bukan cuman kita ngejar kuantiti sebanyak apapun ikan, kalau kuantiti banyak tapi kualitasnya nggak dibarengin, itu harganya akan anjlok, harganya akan jatuh parah. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian pengen tahu, banyak banget seller yang breeder yang nawarin ikan ke gua, banyak jujur aja, nggak sedikit, banyak yang nawarin ke WA, saya panen ikan ya jenis kayak gini, mau nggak diambil. Tapi ketika gua minta videonya, coba kirim foto videonya, ternyata hasilnya yang klasik atau yang standar. Nah itulah yang menentukan, yang sering gue bilang, hasil di akhir itu akan menentukan penjualannya itu meningkat atau enggak. Jadi sangat riskan banget buat kalian yang baru memulai usaha ikan cupang kalau nggak menentukan kualitas induk, terus target pasarnya, jenis ikan cupang yang kalian breeding, dan juga nanti hasilnya juga akan mudah atau enggaknya keluar untuk dijual ya. Jadi buat kalian yang pengen cetak ikan cupang, sering gue bilang tingkatin kualitasnya, jangan kuantitas. Kalau kualitasnya udah kalian barengin, kalian udah pertahankan, tinggal kuantitinya kalian banyakin biar stoknya nggak akan habis. Jadi kalau misalnya kuantitinya udah perbanyak, terus kualitasnya udah ada, nah kalian tinggal menentukan target pasarnya. Yang gue targetin pasarnya itu jenis plakat koi semua gue mainin, terus ada HM multi segala macam, ada FCCP yellow merah, ada orange, terus ada plakat blue rim. Plakat-plakat yang gue sebut ini permintaannya selalu ada, selalu meningkat, baik ke seller, partaian, breeder ataupun indukan. Jadi
kalian ambil sisi positif yang sering gue bikin konten di sini. Jadi kalian kalau misalnya ada manfaatnya diambil, kalau ada buruknya salah-salah kata dari pribadi gue mohon maaf pribadi, itu kesalahan dari gue. Tapi kalau ada benarnya itu dari yang maha kuasa. Jadi kalau misalnya kalian belum subscribe video channel kita kali ini. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Gue lagi bikin box packing untuk kita kiriman hari ini Senin. Ada banyak banget, ada puluhan paket yang akan kita kirim di Shopee, Instagram, terus ada di TikTok. Jadi buat kalian yang pengen ikan cupang harga 50 ribuan, 100 ribuan, settingan indukan, jos kualitas ajib, kalian langsung follow Instagram kita di calon_cuan. Karena big sale-nya itu kemarin 99 parah banget, tak di deal semua. Yang paling top grade itu barongsai 1 juta jadi 500 ribu udah di deal sama orang Bekasi. Terus ada juga yang Galaxy Multicolor yang harganya 700 ribu jadi 350 ribu udah di deal semua. Nah kalau misalnya pengen ke Instagram ataupun pengen ke Shopee, ada di Shopee kita di Galaxy Co Indo, kalian tinggal check out aja. Jangan lupa sama box packing karena itu untuk syarat klaim garansi harus pakai box packing, dan itu settingan juga, jadi bukan random. Semua ikan yang kita kirim itu settingan indukan buat menghasilkan anakan yang terbaik buat kalian semua. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.